Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan pada video kali ini adalah mengenai sekrup daya atau power screw. Jadi sekrup daya atau power screw itu dikenal juga dengan nama lead screw. Fungsi dari sekrup daya adalah mengubah gerak putar menjadi gerak linier. Sekrup daya ini memiliki kelebihan dibandingkan sekrup biasa, yaitu mampu mengangkat dan memindahkan beban yang besar. Contoh aplikasi dari sekrup daya ini adalah pada dongkrak atau screw jack. Jadi pada dongkrak atau screw jack itu untuk yang jenis dongkraknya yang masih konvensional itu menggunakan sebuah sekrup yang dinamakan dengan sekrup daya. Perbedaan antara sekrup daya dengan jenis ulir yang lainnya adalah dari bentuk ulir. Sebagaimana kita lihat pada gambar ini adalah jenis ulir ISO. Bentuk ulirnya berbentuk segitiga. Bentuk ulir segitiga ini memang bisa digunakan sebagai penyambung komponen. Tetapi apabila digunakan untuk mengangkat beban atau misalnya digunakan untuk dongkrak, maka kemampuan ulir berbentuk segitiga ini itu tidak akan optimal. Dalam artian masih ada kemungkinan ketika dongkrak itu digunakan untuk mengangkat sesuatu, jadi bisa gagal seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah sekrup daya. Perbedaannya dengan ulir berbentuk yang lain. Kalau yang lain yang biasa itu berbentuk segitiga, yang ini berbentuk square atau berbentuk persegi. Jadi untuk sekrup daya ini ada 3 bentuk ulir yang digunakan, yaitu ulir persegi, kemudian ini adalah ulir trapesium. Jadi ulir persegi ini dinamakan juga dengan square thread, kemudian ulir trapesium dinamakan juga dengan acme thread, dan yang satu lagi adalah buttress thread atau ulir buttress. Jadi kalau ulir biasa menggunakan ulir berbentuk segitiga, sementara untuk sekrup daya ini menggunakan ulir berbentuk persegi atau berbentuk trapesium atau berbentuk buttress. Semua ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini adalah dimensi dari ulir trapesium. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini adalah diameter utama dalam satuannya inci. Ini 0,25, 0,313 dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah thread per inch. Jadi jumlah ulir dalam 1 inci. Berarti untuk ulir trapesium dengan diameter utama 0,25, jumlah ulir dalam 1 incinya adalah 16 buah. Sementara untuk ulir trapesium dengan diameter utamanya 0,75, jumlah ulir dalam 1 incinya adalah 6. Ini adalah
pitch atau kisar ulir. Untuk pitch-nya ini untuk yang 0,25 ini 0,063. Kemudian ini adalah pitch diameter. Ini adalah minor diameter dan ini adalah tensile stress area. Jadi dalam perhitungan nanti untuk ulir trapesium kita bisa mengacu pada tabel ini. Kemudian pada sekrup daya itu ada istilah penguncian sendiri atau self locking. Jadi self locking itu adalah mengacu pada kondisi di mana sekrup tidak bisa diputar jika diberikan gaya aksial, ya. Jadi sebagaimana kita lihat pada gambar ini adalah sebuah dongkrak konvensional atau dongkrak manual. Jadi jenisnya bukan dongkrak hidrolik maupun dongkrak pneumatik, ya. Jadi masih menggunakan ulir. Jadi ulir ini adalah ulirnya. Ulir ini menggunakan sekrup daya, ya. Jadi ketika tuasnya ini diputar, maka dongkraknya akan naik. Idealnya ketika dia sudah naik, jadi rodanya sudah terangkat, ketika tuasnya dilepas, dongkraknya ini tidak turun. Nah, kondisi itu dinamakan dengan self locking atau penguncian sendiri. Ketika dia tidak bersifat self locking atau mengunci sendiri, ketika tuasnya dilepas, maka dongkraknya akan turun. Hal ini tentu saja tidak diinginkan pada sebuah dongkrak. Jadi untuk perhitungan sekrup daya, apa saja yang perlu kita hitung? Yang pertama adalah torsi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Berikutnya, torsi yang dibutuhkan untuk menurunkan beban, efisiensi dari sekrup daya, kemudian apakah sekrup daya tersebut mengunci sendiri atau self locking. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mengangkat beban untuk ulir berbentuk trapesium. Untuk ulir berbentuk persegi atau buttress ada perhitungannya sendiri. Ini adalah persamaan untuk ulir trapesium, di mana TU sama dengan P dikali DP buka kurung mu dikali pi dikali dp ditambah l dikali cos alpha dibagi dengan 2 buka kurung pi dikali dp cos alpha dikurang mu dikali l tutup kurung, di mana TU ini adalah torsi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Satuannya Newton meter. P adalah beban atau load, satunya Newton. dp diameter pitch pada ulir, satuannya inci. Tetapi untuk perhitungan nanti satuan inci ini harus kita rubah menjadi meter supaya torsinya nanti dapat hasilnya adalah Newton meter. Mu adalah koefisien gesek. Koefisien gesek yang biasa digunakan adalah 0,15. L adalah kisar ulir, satunya meter. Untuk kisar ulir ini bisa kita lihat pada tabel seperti yang ditayangkan sebelumnya. Pada tabel kisar ulir ini satuannya masih inci, ya. Jadi inci ini kita rubah menjadi meter. Alpha untuk ulir persegi nilainya adalah 0 dan untuk ulir trapesium nilainya adalah 14,5. Apabila semua ini sudah kita ketahui, maka bisa kita lanjutkan ke dalam persamaan ini.
Ini adalah torsi untuk menurunkan beban pada ulir trapesium. Jadi TD ini adalah torsi yang dibutuhkan untuk menurunkan beban ya. Jadi torsi yang dibutuhkan untuk menaikkan dan menurunkan beban itu berbeda. Untuk menghitungnya menggunakan persamaan ini untuk ulir trapesium. Kemudian ini adalah efisiensi sekrup daya. Jadi eta sama dengan P dikali L dibagi 2Pi TU ya. Jadi ini nilai efisiensinya sama dengan daya dikali L adalah geser ulir. TU ini adalah torsi untuk menaikkan beban. TU ini bisa kita peroleh. Berarti untuk bisa menghitung efisiensi dari sekrup daya itu, kita harus mengetahui torsi untuk mengangkat beban terlebih dahulu. Nah, kemudian pertanyaan penting berikutnya adalah apakah sekrup daya itu mengunci sendiri atau self-locking? Nah, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, sekrup daya ini idealnya harus mengunci sendiri. Sebab kalau tidak mengunci sendiri, nanti ketika tosnya dilepas dia akan turun ya. Itu sangat berbahaya sekali apabila diaplikasikan pada dongkrak. Jadi, sekrup daya akan mengunci sendiri jika nilai koefisien geseknya lebih besar dibandingkan ini. L dibagi Pi diameter pitch dikali dengan cos alpha. Kita ketahui tadi nilai mu-nya adalah 0,15 ya. Kemudian yang ini kita hitung. Apabila ternyata nilai mu-nya ini besar sama dibandingkan dengan perhitungan ini, berarti sekrup daya tersebut bersifat self-locking atau mengunci sendiri. Apabila nilai mu-nya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan ini, dibandingkan persamaan ini, berarti dia tidak bersifat self-locking atau tidak mengunci sendiri. Untuk lebih pahamnya mengenai sekrup daya ini, maka coba kerjakan soal berikut, di mana seorang insinyur merancang sebuah dongkrak dengan menggunakan sekrup daya. Jadi sekrup dayanya itu direncanakan menggunakan ulir berbentuk trapesium dengan diameter utama 1,25 in dan kisar ulirnya 0,2 inch. Nah, berarti major diameternya 1,25, kisar ulirnya berarti L ya. Persamaan tadi nilainya L adalah 0,25 inch. Untuk diameter pitch-nya bisa kita lihat pada tabel yang ditayangkan sebelumnya. Dongkrak tersebut direncanakan mampu mengangkat beban sebesar 4.000 Newton. Berarti P-nya adalah 4.000 Newton. Tentukan TU atau torsi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban, kemudian TD, torsi yang dibutuhkan untuk menurunkan beban, kemudian eta, yaitu efisiensi dongkrak, kemudian coba hitung apakah dongkrak yang dirancang oleh insinyur ini bersifat mengunci sendiri atau self-locking.